Tema 7. Perkembangan teknologi. Subtema 3. Perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 2. Simak bacaan berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam, terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Sebagian besar bumi terdiri dari atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang harus diketahui. Tanda pertama, kedalaman air. Dilarang mendorong. 3. Dilarang terjun di kolam dangkal. 4. Dilarang berenang sendiri. 5. Dilarang berjalan di tepi kolam renang. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Coba simak bacaan berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf atau pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang mengalami pembaruan. Perhatikan tabel berikut ini. Alat komunikasi tradisional, surat, telegraf, lonceng, kentongan. Alat komunikasi modern, televisi, telepon rumah, ponsel HP, media sosial. Sekarang kita akan melengkapi kalimat berikut ini. 1. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. 2. Kentongan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. 3. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Edo memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun,
Mereka tetap berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat dan ciri-ciri. Sopan, menghormati setiap orang. Sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjadi persatuan yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.